awal minggu ini dengan suasana yang baru melalui pagi hari ini. Saudara, sebelum kita mulai aktivitas kita pagi ini, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada awal minggu ini tertulis pada kitab 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang menginginkan hidupnya sukses dalam dunia ini. Ada banyak orang juga menginginkan dia berhasil dalam pekerjaannya, serpa dan dia bisa kuat menghadapi berbagai persoalan. Saudara, namun dalam firman Tuhan ini, dia mengajarkan kita bahwa kunci kehidupan orang Kristen yang sukses adalah adanya kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Jika Kristus tidak ada di dalam kita, kita tidak akan tahan uji. Apa yang dikatakan Rasul Paulus pada firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa diri kita sebenarnya adalah lemah. Dan Paulus mengakui itu juga, bahwa dia adalah seorang yang mempunyai banyak kelemahan. Oleh karena itu, Paulus mengatakan dalam firman Tuhan ini dan menyadari kelemahannya, maka dia meyakini bahwa tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana yang dilakukan, yang dikatakan kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 itu, bahwa di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa Kristus kita tidak akan sanggup melawan keinginan daging kita. Sehingga mau tidak mau kita tetap akan melakukan dosa. Di dalam Kristus, Paulus mengingatkan kita sanggup menghadapi semua ujian, termasuk terhadap iman kita. Saudara, harapan dan tujuan Paulus menurut surat ini adalah agar jemaat Korintus termasuk kita berusaha menjadi sempurna untuk melakukan kehendak Allah di dunia ini. Bila Kristus diam di dalam kita, kita memiliki kuasa yang tidak terbatas. Meskipun kita lemah, tubuh kita ini tidak kuat dan mempunyai kelemahan, tetapi melalui kuasa Kristus kita hidup dan kita mempunyai kekuatan. Melalui kuasa Kristus, saudara sanggup melawan dosa, saudara sanggup melawan ketidakbenaran, dan saudara akan berjalan di dalam Tuhan. Dan Paulus juga telah mengatakan itu
ketika dia berbicara pada jemaat Galatia, pada Galatia pasal yang kedua ayat 20 itu. Dengan jelas Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, banyak kelemahan dan ketidakmampuan kita untuk hidup di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memberi penguatan buat kita bahwa kuasa Allah hidup bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak hanya memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam pencobaan, himpitan dunia ini, bahkan tekanan-tekanan yang kita hadapi. Tetapi kuasa Tuhan juga memberikan kekuatan dan keteguhan iman kita di dalam Kristus itu. Karena itu dia memberikan rohnya kepada kita, sebagaimana yang telah dijanjikannya dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 7 itu. Tuhan memberimu roh kekuatan, bukan ketakutan, untuk menghadapi tantangan apapun dan memenangkan perkara-perkara dan persoalan yang ada dalam kehidupan. Saudaraku, kuasa Kristus ada di dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang telah dimateraikan dalam hati kita ketika kita percaya kepada Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, dalam keadaan apapun, bagaimanapun keadaanmu, sesungguhnya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dikatakannya di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8, ingatlah bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, yakinlah dalam mengawali aktivitasmu pagi hari ini dan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu, ingatlah janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu dan Dia akan memberikan kekuatan sehingga seluruh gerak kehidupan kita boleh mengucap syukur dan tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, selalulah meminta kuasa Tuhan, karena kita tahu kita adalah orang yang lemah. Melalui Roh Kudus, Tuhan memampukan kita untuk yang berbuat yang terbaik kepadanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan sukacita yang besar dalam kelemahan kami. Engkau memberikan Roh Kudus memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dan menerima kesuksesan, sukacita, karena kami tahu Tuhan ada di dalam diri kami. Ajari kami Tuhan untuk memanggil Engkau dan tetap menghadirkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar Tuhan tetap dikuatkan melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan aktivitas kami yang seturut dalam kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam mengawal minggu ini dan mampukan mereka Tuhan untuk senantiasa mendengarkan Engkau dan tetap berpaut pada firman-Mu, sehingga kami mempunyai kekuatan untuk melakukan aktivitas kami. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, dimanapun tuntun mereka untuk senantiasa bersuka cita melihat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.